Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ducahyani, NIM 18008 dari kelas 2018B, akan mereview jurnal UTS kemarin yang saya dapatkan dalam artikel ke-6 dengan judul Indonesia Strategi Hedging and the South China Sea dengan nama penulis Iis Gindarsa dan tahun terbit 2017. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas pada abad ke-21, di mana masalah Laut Cina Selatan ini memiliki permasalahan sengketa yang pelik. Secara historis, Laut Cina Selatan sendiri ini meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran sungai dari Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura, yang dimulai dari Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah yang luas ini dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini beberapa negara yang terlibat seperti RRC, Taiwan, Filipina, dan Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian atau seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan merupakan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan laut Cina Selatan yang muncul pada tahun 2012. Meskipun bukan negara yang terlibat langsung di Laut Cina Selatan, Indonesia tetap terkena dampak dari konflik yang terjadi di LCS, baik itu dari segi stabilitas politik, kawasan, ekonomi, dan militer. Tiga hal tersebut menjadi isu Laut Cina Selatan yang menjadi penting bagi Indonesia. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik LCS pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan gugusan kepulauan wilayah Laut Cina Selatan. Misalnya Cina mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian pemerintah Cina mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947 yang dikenal dengan istilah Nine Dash Line. Dalam hal ini, klaim teritorial di Laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan tantangan untuk hak negara dan perbatasan kedaulatan kepulauan Indonesia, terutama salah satu interpretasi dari Cina, peta garis 9 putus-putus menunjukkan bahwa demarkasi diperpanjang Beijing wilayah mungkin termasuk klaim Jakarta atas perairan yang berdekatan dengan Kepulauan Natuna. Sengketa lama di Laut Cina Selatan ini semakin dilihat oleh pemerintah Indonesia dalam konteks perbatasan dan keamanan maritim. Dirilis dari dokumen Departemen Pertahanan Indonesia yang mencatat bahwa klaim tumpang tindih antara Cina dan beberapa negara ASEAN menyatakan di daerah maritim yang disengketakan tetap salah satu flashpoint potensial atas wilayah tersebut dan jalur laut dari kerentanan perdagangan. Berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dan kestabilan regional, telah terjadi konflik berkepanjangan yang cukup besar dan memiliki resiko cukup tinggi untuk pecahnya perang terbuka di wilayah Laut Cina Selatan. Apabila ditinjau dari kekuatan militer dan kekuatan ekonomi dan posisi tawarnya di bidang diplomasi, Cina merupakan negara littoral yang paling unggul dalam sengketa tersebut. Di bidang diplomasi, Cina lebih banyak merangkul negara-negara littoral Asia Tenggara dengan menggunakan diplomasi jalur bilateral yang lebih tertutup dan bersifat privat. Tetapi, setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Cina tahun 1992 dan serentetan konflik bersenjata antara Cina dan Filipina tahun 1995, ASEAN bereaksi dengan merumuskan Declaration on the South China Sea yang menyuruhkan negara-negara yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Meskipun pada saat itu Cina menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur multilateral. Sejak tahun 1990, Beijing merubah posisinya
dan bergabung ke dalam berbagai kerangka kerjasama multilateral yang disediakan oleh ASEAN. Cina juga memanfaatkan kekuatan ekonominya di dalam kerangka kerjasama multilateral. Saat ini tercatat bahwa Cina merupakan negara partner perdagangan ASEAN yang terbesar, sehingga banyak negara-negara ASEAN yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Cina. Karena itu, klaim Cina di Laut Cina Selatan seharusnya tidak hanya membuat Indonesia mempertimbangkan ulang strategi diplomasinya terhadap Cina, tetapi juga mempertimbangkan posisinya terhadap negara kawasan Tenggara sebagai poros dari kebijakan luar negerinya. Idealnya, berdasarkan teori balance of trade, Indonesia melakukan balancing terhadap kebijakan Cina bersama negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasannya. Yang akan saya ulas ada 3 poin, yakni poin pertama, secara historis, konflik Laut Cina Selatan sudah ada sejak lama dan kembali mencuat pada abad ke-21 ini. Kepentingan-kepentingan negara lain di kawasan Asia Tenggara utamanya belum dapat terselesaikan. Dalam bidang diplomasi, Cina lebih banyak merangkul negara-negara littoral Asia Tenggara dengan menggunakan diplomasi jalur bilateral yang lebih tertutup dan bersifat privat. Poin kedua, Cina sebagai partner perdagangan terbesar di ASEAN, sehingga banyak negara-negara yang di kawasan Asia Tenggara yang ketergantungan ekonomi terhadap Cina membuat kondisi semakin melik. Karena kepentingan sebelumnya menyangkut masalah wilayah di laut semakin merembet ke bidang lainnya, sehingga kemungkinan besar negara yang bersengketa dalam proses menyelesaikan konflik tersebut terkadang masih dihantui dengan bayangan atau ketergantungan ekonomi terhadap Cina bagi negara yang bersangkutan seperti Indonesia dalam rangka menjalankan roda perekonomian nasional. Dan poin yang ketiga adalah Indonesia dalam proses menyelesaikan konflik. Dalam jurnal ini disebutkan dengan melalui strategi hedging. Pengertian hedging sendiri itu merupakan strategi alternatif dari balancing, bandwagoning, dan backpacing di dalam kerangka teori balance of trade. Secara definitif, hedging dilakukan oleh negara ketika negara tersebut merasa tidak yakin dengan intensi sumber ancamannya. Strategi ini memungkinkan negara menjalin hubungan dengan partner perilakunya yang tak dapat ditebak di masa mendatang. Dengan mengandalkan seperangkat kebijakan yang selain membantu mempererat hubungan bilateral, kedua pihak juga membantu negara tersebut membangun insurance policy terhadap ancaman potensial yang ditimbulkan oleh partnernya. Kebijakan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan strategi hedging beragam bagi setiap negara, selama hal tersebut masih berada di luar strategi bandwagoning atau balancing murni. Menurut Kwik-Cheng Cui, hal tersebut dapat dilakukan dengan limited bandwagoning, perjanjian yang mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan balancing tak langsung. Menurut saya, strategi tersebut kurang kuat dalam upaya penanganan konflik di LCS, sehingga harus ada upaya tambahan lainnya. Indonesia yang bertujuan untuk mencapai resolusi konflik Laut Cina Selatan dapat menggunakan seperti unsur sea power dan kekuatan angkatan laut sebagai salah satu bentuk upaya diplomasi, yaitu naval diplomasi atau diplomasi angkatan laut. Negara dapat merespon konflik teritorial atau wilayah yang melibatkan beberapa tindakan seperti diplomasi damai, menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki ataupun kombinasi keduanya. Kian Put menjelaskan bahwa kekuatan maritim suatu negara memiliki 3 fungsi utama yang dikenal sebagai Put Trinity, yaitu military, constabulary, dan policing dan diplomasi. Sekian, itu tadi ulasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.